Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dari kelas 2E Manajemen dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya dalam konteks sumber daya manusia yang bisa disingkat menjadi SDM. Dan ada nggak ya hadis yang menjelaskan hal tersebut? Nah, kedepannya aku pengen jelasin nih. Selamat disimak ya guys. Masuk yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari pemimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya? Yang artinya adalah seseorang pemimpin harus menjaga, mengarahkan, dan memastikan orang-orang yang ia pimpin berada di jalan yang benar dan mendapatkan hak mereka. Kalau ada kesalahan atau masalah, pemimpin ikut bertanggung jawab. Adapun hadis yang menjelaskan hal tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum rohin wa kullukum mas'ulun an rohiyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893, Muslim nomor 1829. Nah guys, di sini ada 4 poin yang berdasarkan hadis tersebut dalam konteks SDM. Yang pertama, ada konsep kepemimpinan personal dan struktural. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik atas diri sendiri, keluarga, maupun institusi. Dalam manajemen SDM ini berarti, poin pertama, setiap individu bertanggung jawab atas peran dan tugasnya di dalam organisasi. Dan untuk poin kedua, pimpinan seperti manajer, supervisor, atau direktur bertanggung jawab atas pengembangan, kesejahteraan, dan hasil kerja timnya. Dan yang kedua, ada tanggung jawab kolektif. Islam memandang bahwa SDM bukan hanya sumber daya, tapi amanah. Hadis ini menekankan poin pertama, tidak ada peran yang bisa dianggap sepele. Poin kedua, semua posisi dari staf hingga pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada peran IR dalam membangun sistem yang amanah. Dalam konteks manajemen SDM, poin pertama, tim IR harus membangun sistem yang memungkinkan setiap orang melaksanakan perannya dengan baik. Untuk poin kedua, pemimpin harus diberikan pelatihan tentang coaching, evaluasi kinerja, dan kepemimpinan akhlak. Dan yang keempat, ada keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas. Hadis ini menyeimbangkan antara kekuasaan dan pertanggungjawaban. Dalam SDM modern, poin pertama, delegasi wewenang harus diiringi dengan monitoring, pembinaan, dan pelaporan. Untuk poin kedua, sistem penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan hasil, tapi juga proses dan etika kerja. Nah, di sini ada aplikasi praktis dalam manajemen SDM Islami. Ada 2 poin, yaitu prinsip hadis dan implementasi SDM. Dan setiap poinnya saya akan jelaskan satu persatu. Oke, masuk ke poin yang pertama. Di sini ada poin pertama. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya tidak hanya atasan, semua orang di tempat kerja punya tanggung jawab. Maka setiap staf diberi tugas yang sesuai dengan peran dan kompetensinya agar mereka memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dan untuk poin yang kedua, tanggung jawab dalam Islam tidak hanya ditunaikan tapi juga dipertanggungjawabkan. Maka di dalam SDM Islami perlu ada sistem evaluasi dan laporan kinerja secara rutin agar setiap individu bisa merefleksi kontribusinya dan memperbaiki diri. Dan untuk poin yang ketiga, seseorang pemimpin bukan hanya menagih hasil tapi juga punya tanggung jawab moral untuk membina bawahannya. Dalam Islam, amanah mencakup kejujuran,
perhatian, dan keadilan. Maka pemimpin dalam organisasi harus mendukung pengembangan staf, bukan hanya memberikan tekanan kerja. Dan poin yang terakhir, Rasulullah SAW melarang memberikan amanah pada orang yang tidak mampu mengembannya. Oleh karena itu, dalam manajemen SDM Islami, penempatan posisi harus berdasarkan kompetensi dan hasil asesmen, bukan karena kedekatan, senioritas, atau alasan tidak objektif lainnya. Berikut rangkumannya. Hadis ini sangat relevan dalam membangun manajemen SDM Islami yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan manusiawi. Ini adalah dasar spiritual dan operasional yang kuat dalam mengelola tim dan organisasi dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.